Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa qad ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin az-zakirin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sampai pada kajian bab ke-11 dari kitab Al-Mursyidul Amin, yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Ihya'u fi Ulumiddin, Al-Ihya'u fi Ulumiddin, karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Pada bab ke-11 ini adalah tentang adab makan dan minum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Berkata Imam Ghazali, sudah sepatutnya makanan dimakan untuk mendapat kekuatan demi melaksanakan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah, yang artinya, wahai para rasul, makanlah dan minumlah, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah kebaikan atau amal soleh. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-51, yaitu surah Al-Mu'minun surat nomor 23. Jika makanan yang engkau makan itu karena Allah, maka sudah sepatutnya apabila engkau mulai terlebih dahulu dengan mensucikan tangan atau membersihkan tangan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Beliau bersabda, al-wudu'u qabla at-ta'ami yanfil faqra wa ba'dahu yanfil lamama. Mencuci tangan sebelum makan bisa menghilangkan kefakiran atau kemiskinan, dan mencuci tangan sesudah makan mencegah daripada penyakit jiwa. Juga sebaiknya makanan diletakkan di atas nampan atau wadah, karena lebih mendekati sunnah Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dihidangkan makanan, maka beliau akan meletakkannya di atas lantai karena lebih dekat dengan sikap merendahkan diri atau tawadhu. Sebagaimana beliau pernah bersabda, la akulu muttaki'an, saya tidak akan pernah makan sambil bersandar. Innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Akulu kama yakulul abdu, yang makan selayaknya budak sedang makan. Wa ashrabu kama yashrabul abdu, dan aku minum sebagaimana seorang budak atau hamba sedang minum. Disebutkan bahwa ada 4 hal yang baru muncul sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adanya meja makan atau tempat yang tinggi untuk makan, adanya pengayak tepung, adanya tanaman aromatik yang biasa digunakan sebagai pengganti sabun mandi, dan adanya manusia yang terlalu kenyang. Keempat hal itulah yang dianggap baru, yang tidak ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabat beliau. Namun demikian, kata Al-Imam, kami tidak berpendapat bahwa makan di atas meja makan itu dilarang, sebab tidak semua bid'ah terlarang dalam agama. Artinya ada bid'ah yang boleh, dan bahkan ada bid'ah yang sunnah, karena merupakan penjelas daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila ada guru atau ulama atau ustadz di masa sekarang yang menganggap seluruh bid'ah adalah haram, maka hal itu bertentangan dengan pendapat Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang begitu alimnya beliau sampai beliau
diberi gelar Hujjatul Islam. Maka para jamaah sekalian, hendaknya hal itu tidak diterima secara harfiah. Patut untuk ditanyakan lagi kepada para ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Lalu juga dalam kitab ini disebutkan hendaknya duduk dengan baik di dekat nampan dari awal makan dan terus demikian hingga selesai makan. Begitu adabnya. Seperti itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang beliau berlutut dengan bertumpu pada punggung telapak kaki, dan kadang beliau menegakkan kaki kanan dan duduk bertumpu pada kaki kiri. Jadi kaki kiri yang diduduki, kaki kanan yang diberdirikan. Kemudian di antara adab makan adalah hukumnya makruh makan dalam keadaan tiduran atau bersandar, kecuali jika kesulitan makan dengan cara yang lain. Dan di antara adabnya lagi adalah hendaklah bertekad dalam hati atau berazam untuk makan dan minum sedikit saja, karena niat makan yang ada pada seseorang adalah hanya untuk ibadah. Dinilai tidak jujur kecuali dengan bertekad seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu niat tersebut disesuaikan dengan keadaan saat kita makan. Kalau hanya untuk sekedar beribadah, janganlah berlebihan dalam makan. Sabda Rasul, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnihi hasaba ibnu adama luqaimatun yakumna sulbahu fa illam yaf'al fasulusun lit-ta'ami wa sulusun lisyarabi wa sulusun lin-nafasi. Artinya, tidak ada wadah yang lebih buruk untuk diisi penuh oleh seorang manusia melebihi perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan saja dalam makanan, selama sudah bisa menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak bisa melakukannya, maka hendaklah sepertiga perutmu itu untuk makanan, sepertiga perutmu untuk minuman, dan sepertiga rongga tubuhmu itu untuk bernafas. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, hendaknya tidak makan kecuali setelah merasa lapar.
Karena kenyang setelah kenyang bisa mengeraskan hati. Dan sepatutnya berhenti makan sebelum merasa kenyang. Dan jangan menunggu makanan lain atau kuah yang lezat. Letak kemuliaan itu Letak kemuliaan roti adalah ketika langsung dimakan tanpa menunggu kuah atau menunggu sesuatu yang lainnya yang belum dihidangkan. Maka kalau di Indonesia tentu tidak hanya sekedar roti dan kuah, tetapi ada makanan-makanan lain yang bermacam ragam, yang apabila kita tidak bisa menahan untuk mengendalikan makanan kita, niscaya kita akan hidup dalam keadaan berlebihan dan kekenyangan sebagai sesuatu yang dimakruhkan setidaknya dalam ajaran Islam. Kemudian di antara adab makan yang lain adalah hendaknya diusahakan agar banyak tangan yang mengambil suapan dari nampan makanan meski bersama keluarga dan anak-anaknya. Maka sangat dianjurkan ketika mengkonsumsi makanan itu dalam satu nampan atau satu piring yang besar yang bisa dimakan atau digunakan sekaligus bersama-sama 3 atau 5 orang untuk memakannya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik makanan adalah yang banyak tangan untuk memakannya, di atas nampan yang mewadahi makanan tersebut, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan sendirian. Itulah kajian kita tentang adab makan dan minum apabila kita akan makan dan minum dalam keseharian kita. Penting untuk mematuhi adab-adab tersebut. Kemudian adab ketika sedang berlangsung kita makan, sedang makan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Al-Ghazali juga menyatakan di antara adab yang harus dilakukan ketika sedang makan adalah hendaknya makan dimulai dengan bacaan basmalah dan diakhiri dengan bacaan hamdalah. Setidak-tidaknya kita menyebut asma Allah ketika mulai makan, yaitu dengan lafal bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu mulailah makan. Dan ketika selesai makan, maka ucapkan hamdalah, yaitu bacaan alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada suapan yang pertama
dianjurkan kita untuk membaca bismillah secara pendek saja. Lalu suapan yang kedua, hendaklah membaca Bismillahirrahman. Lalu pada suapan yang ketiga, maka bacalah basmalah dengan selengkapnya, yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang adab-adab makan. Masih akan berlanjut tentang adab-adab makan ini. Maka untuk sementara marilah kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.